Pernahkah Anda membayangkan seberapa banyak wujud fisik uang 6,6 triliun rupiah? Apakah bisa memenuhi satu ruangan atau bahkan menutupi sebuah gedung? Rabu lalu, Gedung Bundar Kejaksaan Agung, simbol penegakan hukum di Indonesia, nyaris tenggelam. Bukan karena banjir air, tapi banjir uang tunai. Tumpukan uang tunai hasil sitaan dan denda yang dipamerkan di sana begitu masif, hingga menghalangi pandangan ke lobi utama gedung legendaris tersebut. Tapi, di balik visual yang memukau mata itu, ada pesan yang jauh lebih mengerikan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebuah peringatan keras, sebuah wanti-wanti bahwa jika uang negara terus bocor, negara ini, Indonesia, bisa kolaps. Hari ini, kita akan membedah momen bersejarah ini. Dari mana datangnya uang 6,6 triliun rupiah ini? Untuk apa uang itu akan digunakan? Dan mengapa Presiden Prabowo menyebut Jaksa Agung mungkin tidak populer di mata para maling? Tonton sampai habis, karena ini menyangkut masa depan dompet negara kita. Mari kita mulai dengan visual yang viral di berbagai media. Berdasarkan laporan dari lokasi, tumpukan uang ini bukan sekadar simbolis. Ini adalah uang tunai real hasil penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berhasil diselamatkan oleh Kejaksaan Agung. Totalnya mencapai 6,6 triliun rupiah. Ini adalah hasil dari penertiban dan denda atas pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Bayangkan, selama bertahun-tahun, kawasan hutan kita dieksploitasi, dan baru kali ini kita melihat pengembalian kerugian negara dalam bentuk fisik yang semasif ini secara langsung. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung untuk menyaksikan penyerahan ini. Momen ini bukan sekadar seremonial. Bagi Prabowo, melihat tumpukan uang ini adalah pembuktian dari apa yang sering ia teriakan selama bertahun-tahun, kebocoran anggaran. Coba kita ingat kembali debat-debat Pilpres tahun-tahun sebelumnya. Isu kebocoran selalu jadi jargon Prabowo. Dan hari ini, di depan mata kepalanya sendiri, ia melihat bukti konkret dari kebocoran yang berhasil ditambal. Uang yang seharusnya hilang, kini kembali ke kas negara. Namun, euforia kembalinya uang ini diiringi dengan peringatan yang sangat serius. Dalam pidatonya, Prabowo tidak main-main. Ia memberikan warning keras kepada para jaksa dan seluruh aparat penegak hukum. Setiap rupiah di anggaran kita sangat berharga. Kalau ini bocor terus, negara bisa tidak sanggup menjalankan tugas-tugasnya. Negara bisa kolaps. Kata kuncinya adalah kolaps. Prabowo menekankan bahwa kejaksaan adalah kunci. Jika penegak hukumnya lemah, jika jaksanya bisa dibeli, maka fondasi ekonomi negara akan runtuh. Prabowo secara spesifik meminta agar tidak ada lagi yang main sana-sini. Istilah main ini jelas merujuk pada praktik kong kali kong, jual beli perkara, atau membiarkan koruptor lolos demi bayaran. Mengapa Prabowo menggunakan kata kolaps? Ini adalah retorika high stakes. Ia ingin menanamkan pola pikir krisis kepada para pejabatnya, bahwa korupsi bukan lagi sekadar masalah moral, tapi masalah eksistensi negara. Jika uang terus dimaling, tidak ada lagi yang tersisa untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau pertahanan. Di tengah peringatan keras itu ada momen apresiasi yang menarik. Prabowo memberikan dukungan moral penuh kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Presiden sadar, membersihkan negara dari korupsi adalah pekerjaan yang kotor dan berbahaya. Prabowo mengatakan, mungkin Anda tidak populer di mata maling-maling itu, tapi Anda populer di mata rakyat Indonesia. Pernyataan ini memiliki dua makna. Pertama, Prabowo mengakui bahwa tindakan tegas Kejaksaan Agung pasti membuat gerah banyak pihak, terutama para oligarki nakal atau pengusaha hitam yang selama ini nyaman mengeruk kekayaan alam Indonesia secara ilegal. Kedua, ini adalah backing politik. Prabowo seolah berkata, jalan terus Pak Jaksa Agung, saya di belakang Anda, jangan takut dimusuhi koruptor. Prabowo juga memuji langkah Kejaksaan Agung yang tidak ragu menindak kejahatan di sektor sumber daya alam. Pengembalian 6,6 triliun ini adalah bukti bahwa tangan besi hukum mulai bekerja di sektor yang selama ini dianggap basah dan sulit disentuh. Sekarang pertanyaan besarnya, uang 6,6 triliun ini mau dikemanakan? Apakah hanya akan masuk ke kas negara, lalu menguap lagi dalam pos-pos anggaran yang tidak jelas? Prabowo langsung memberikan hitung-hitungan konkret. Ia tidak bicara soal angka makroekonomi yang rumit,
tapi langsung ke kebutuhan dasar rakyat, papan atau rumah. Menurut Presiden, uang hasil penertiban hutan ini bisa digunakan untuk membiayai renovasi atau pembangunan sekitar 100.000 rumah. Siapa targetnya? Mereka adalah rakyat yang paling membutuhkan, khususnya korban bencana alam. Prabowo secara spesifik menyebut para korban erupsi Gunung Lewotobi dan bencana-bencana lainnya. Ini adalah strategi komunikasi yang cerdas. Ia menghubungkan uang haram yang diambil dari pelanggar hukum, disucikan kembali menjadi uang manfaat untuk rakyat kecil yang menderita. Ini adalah siklus keadilan. Hutan yang dieksploitasi secara ilegal, yang merusak lingkungan dan berpotensi menyebabkan bencana, dendanya diambil untuk menolong korban bencana. Sebuah poetic justice atau keadilan yang puitis. Apa yang kita saksikan di Gedung Bundar minggu ini adalah sebuah sinyal. Skala korupsi atau kebocoran, tumpukan uang itu menunjukkan betapa kayanya Indonesia, sekaligus betapa besarnya potensi kerugian kita jika tidak diawasi. Komitmen Presiden, Prabowo tidak hanya bicara di podium kampanye lagi. Ia kini memegang kendali dan menuntut hasil nyata. Tanggung jawab kejaksaan, peringatan negara bisa kolaps adalah beban berat di pundak Kejaksaan Agung untuk tidak main mata. 6,6 triliun rupiah hanyalah permulaan. Masih banyak sektor lain, tambang, perikanan, pajak, yang jika ditertibkan, mungkin kita akan melihat gunungan-gunungan uang lainnya. Pertanyaannya, apakah momentum ini bisa dijaga, atau ini hanya gebrakan awal pemerintahan baru? Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya uang 6,6 triliun rupiah ini akan benar-benar sampai ke rakyat dalam bentuk 100.000 rumah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian mendukung pemberantasan maling uang rakyat dan subscribe untuk update berita mendalam lainnya. Sampai jumpa di video lainnya.